Ya, puji Tuhan, Tuhan beri kita kesempatan pagi hari ini lagi untuk beribadah. Ya. Ya, hari depan. Hari depan. Hari depan saya catat di sini beberapa saat ke depan itu hari depan. 1 menit di depan kita hari depan. 1 jam, 1 hari, besok itu hari depan. Minggu depan hari depan, bulan depan hari depan, tahun depan hari depan, dan tahun-tahun seterusnya itu hari depan buat kita. Nah, saudara, banyak kali memang hampir semua orang, boleh dibilang semua orang ingin tahu hari depannya. Itu sebabnya banyak yang kedukun, banyak yang ke tukang ramal. Bagaimana jodoh saya, bagaimana usaha saya, bagaimana rumah tangga saya, bagaimana kesehatan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dukun bohongin, seneng dikasih tahu hari depan. Kadang-kadang tepat, cocok, karena setan cukup tahu tetapi bukan maha tahu. Itu sebabnya yang ingin cari tahu hari depan, dia pergi ke dukun, itu malah petaka buat dia. Nah, kita akan lihat hari depannya, hari depan yang seperti apa jadinya. Nah, hari depan artinya hari depan yang Tuhan rancang untuk kita, yang kita mau bicarakan pagi ini. Kemudian hari depan dunia ini. Jadi kita mesti tahu hari depan bagaimana yang Tuhan rancang untuk kita, dan bagaimana hari depan dunia ini. Jadi gitu. Nah, jadi saya harap saudara tidak ngelamun. Kita lihat nih dengan cepat, 9:10 lewat 5. Nah, baca sama-sama dulu Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh harapan, saya taruh sedikit persamaan adalah damai sejahtera. Tuhan siapkan kita menghadapi hari depan dalam atau ada damai sejahtera walaupun melalui kesukaran. Ini yang penting. Nah, saudara, ayat ini, Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini sebenarnya janji Tuhan untuk orang Yahudi. Orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Tuhan berjanji, Tuhan katakan begini, kamu dibuang di sini, jangan berpikir kamu cepat kembali ke Israel, cepat kembali ke tanah perjanjian. Ini karena pelanggaran umat Tuhan, jadi Tuhan izinkan mereka, biarkan mereka untuk dibuang ke Babel. Nah, ayat ini sebenarnya adalah janji khusus untuk orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Tuhan bilang begini, menikahlah di sana, beranak cuculah di sana, buka kebun, tanam anggur, tanam zaitun dan seterusnya. Tuhan bilang, silakan, masih lama kalian di sini. Bahkan ada nubuatan nanti 70 tahun kemudian, itu beberapa tahun setelah mereka dibuang, mereka ada nabi palsu bilang, kita akan cepat Tuhan bawa kembali. Yeremia datang dengan berita masih lama, tidak populer. Kalau berita tidak enak itu tidak populer. Berita benar yang tidak enak itu tidak populer.
Berita yang bikin gatal telinga enak. Nabi-nabi palsu datang. Nanti cepat. Tuhan akan gini dan begini. Wah, janji-janji gombal. Itu sebabnya datang firman ini. Masih lama. Nah, tapi Tuhan bilang, tapi aku ini tahu. Aku ini sudah rancang dengan tepat apa yang akan aku buat untuk kalian di hari depan. Aku akan berikan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pasti pulang. Ada harapan. Nah, itu untuk Israel. Tetapi untuk kita di masa kini, adalah rancangan Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera palsu. Tetapi damai sejahteraku sendiri itu yang aku berikan kepadamu. Wah, itu luar biasa. Nah, Tuhan bilang kamu akan dianiaya. Anda enak itu berita. Tapi Tuhan bilang aku berikan damai sejahtera. Dan sudah terbukti. Dari gereja awal sampai hari ini. Orang yang melekat dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan. Adalah orang yang memiliki damai sejahtera. Di tengah-tengah kekacauan dan kerusakan yang terjadi di dunia ini sampai hari ini. Saudara masih ingat kami bersaksi sedikit bahwa ketika kena COVID, nafas tinggal satu-satu, saya tetap pelihara damai sejahtera. Dari mana itu terjadi? Dari saya berserah kepada Tuhan dan rela apapun yang terjadi. Saya berharap memohon untuk sembuh. Tetapi dari sisi yang lain, saya rela kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggil, walaupun ada permohonan tambahan. Kalau Tuhan mau panggil, rela saya tambah sedikit begini ke Tuhan. Tapi kalau boleh nanti mati di Panarukan. Maksudnya supaya ada jemaat yang urus. Enggak. Memang itu ada di hati. Dan ternyata Tuhan kasih kesempatan sampai hari ini masih ada di depan saudara. Jadi yang khotbah di depan saudara ini bukan hantu. Nah, damai sejahtera walau melalui kesukaran. Dan hari depan bersama dengan Tuhan di kekekalan. Jadi ayat yang ada di Yeremia ini buat kita sekarang ini adalah damai sejahtera walaupun menghadapi kesukaran. Dan ada hari depan yang Tuhan janjikan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Dan aku pergi ke sana sediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput kamu. Sebenarnya ini adalah gambaran. Walaupun ada orang yang salah. Dia bilang, oh kalau dia sudah meninggal, berarti rumahnya sudah selesai di sana. Itu salah. Bukan begitu. Tapi ini gambaran, tapi lain kali kita bahas kalau cuma ngobrol. Tapi ini khotbah, tidak bisa bahas seperti itu. Nah, yang pertama, hari depan yang Tuhan siapkan buat kita. Markus 10 ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Kalau ayat yang ini, ayat 29 ini, karena Tuhan Yesus dan karena Injil, orang rela meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, atau ibunya atau bapaknya. Ini sebenarnya ada mengarah ke pembicaraan bahwa
Ada kalanya orang percaya Injil, percaya Tuhan Yesus, ada kalanya orang itu dihilangkan hak warisnya oleh keluarga. Ada beberapa banyak orang ketika dia percaya Tuhan Yesus, keluarga langsung umumkan, orang ini kami anggap sudah mati. Orang ini kami anggap sudah mati. Jangankan orang yang agama lain. Di daerah kami dulu, seingat saya, kalau dia ibadah di orang gila yang tepuk tangan, nangis dan ketawa, termasuk saya bilang waktu itu orang gila. Girang-girang, tepuk tangan, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Saya bilang orang gila. Kemudian akhirnya saya jadi gila sama-sama dengan saudara hari ini. Nah, jangan terjemahkan asli itu. Maksudnya di daerah Kristen pun langsung diumumkan putus hubungan, enggak lagi, karena dia sudah ibadah pakai baju putih. Dibuang. Apalagi di tempat-tempat yang punya iman beda. Jadi waktu itu banyak sekali orang yang percaya Tuhan Yesus, percaya Injil, kemudian dibuang. Khususnya di kalangan orang Yahudi. Nah itu. Tapi masih berlaku sampai hari ini buat kita. Dan juga kerelaan untuk mengabaikan hak demi mengiring, melayani Tuhan Yesus dan karena Injil. Ada orang yang karena Injil, dia datang dari Eropa, dia datang dari benua lain, dia masuk pedalaman Papua. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Chong Fei yang pernah teruskan ke saya itu kesaksian dari seseorang yang sampai berkali-kali kena malaria tropika di Papua, dan kalau tidak salah pernah anaknya satu meninggal atau bagaimana, saya agak lupa. Tapi mereka menderita betul. Tapi mereka bertahan di pedalaman Papua, di suku yang belum pernah dijangkau oleh orang Indonesia atau apalagi orang dari luar. Mereka masuk sampai ke sana dan ada keberhasilan, ada orang yang diselamatkan di pedalaman Papua sana. Nah, rela. Jadi Tuhan bilang, karena Injil rela meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya, ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Saya sudah tinggalkan pekerjaan, tinggalkan apa semua, terus melayani Tuhan. Sampai hari ini katanya akan menerima rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ladang dan seterusnya. Kalau diterjemahkan polos-polos, saya bilang sampai hari ini kami tidak punya rumah. Itu kami numpang rumahnya GPDI Panarukan. Kalau saudara izinkan sampai mati di situ ya syukur. Tapi begitu misalnya tidak boleh lagi gembalakan di sini, kami pergi dan keong bawa rumahnya. Kami tidak bawa rumah. Saya pikir-pikir sampai hari ini belum punya rumah. Ayat ini apa tidak berlaku buat saya? Berlaku. Karena ketika gereja dibakar, banyak kami tinggal di tempatnya Ibu Guat. Jadi banyak rumah yang terima. Ternyata memang rumah banyak. Ladang banyak. Karena tiap kali orang panen, kita dibagi. Berarti ladang kita itu. Dan ladang pelayanan ada di mana-mana. Nah, kalau saya suruh khotbah di mana, berarti itu ladang juga buat saya. Nggak usah belok banyak-banyak ke sana. Tetapi dikatakan ayat 10, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Terus yang merah itu apa? Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Itu yang kita tidak suka. Kalau janji terima berapa kali lipat? 100. 100.
Satu rumah aja belum punya, apalagi 100. Nah, kemudian disertai berbagai penganiayaan. Ada itu Tuhan Yesus bilang, itu hari depan kita yang Tuhan bilang. Nah, tetapi bukan cuma sampai di situ, hari depan kita masih ada kelanjutannya. Dan pada zaman yang akan datang, pada hari depan akan apa? Menerima hidup yang kekal. Nah, berarti kita harus rela untuk melekat dengan Tuhan dan berdiri di atas kebenaran Injil. Amin. Adapun datang atau kalaupun datang aniaya karena Injil terhadap kita, kita rela. Tetapi Tuhan bilang, dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Nah, 1 Timotius 4 ayat 8 untuk hari depan bagi kita, latihan badani atau olahraga itu terbatas gunanya. Jadi bukan tidak ada gunanya. Saya sudah lama tidak olahraga main badminton. Kemarin Ibu Gembala lihat itu raket saya. Dia bilang ini raket ini kayaknya sudah kedinginan atau raketnya sudah tidak pernah dipakai. Dia bilang kasih orang aja. Saya bilang jangan dulu. Bukan saya yang mau main. Tahu-tahu cucu ini tahu-tahu dia main badminton. Enggak. Olahraga itu ada gunanya. Jadi saya sekarang olahraga saya banyak. Jadi pagi-pagi saya jalan ke depan, nyiram, nyapu, terus nyapu ke belakang, halaman belakang, nyapu dari gang ini sampai ke belakang, ngejar-ngejar kucing yang suka datang buang air di dekat mangga. Olahraga. Jadi satu hari kalau bolak-balik ke depan tuh, olahraga. Jadi saya rasa jadi lebih sehat ini. Tapi nanti kita ada pengerja satu laki datang, doakan supaya dia datang dan jadi berkat buat pelayanan di tempat ini bagi saudara dan saya semua. Nah, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji hari depan. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi janji Tuhan buat kita, kalau ibadah itu bersungguh-sungguh, maka ada janji hari depan. Hari depan yang penuh harapan. Nah gitu. Tambah, Matius 25 ayat 34 sampai 40, saya tidak catat semua, saya hanya ayat 34. Dan raja itu atau ketika penghakiman terakhir, raja itu di sini bicara mengenai Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba-domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terus apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu hari depan kita. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dirancang pengorbanan itu sejak dunia dijadikan. Bukan kita sudah dipilih, yang ini selamat, yang ini tidak selamat, sejak dunia dijadikan Tuhan sudah tentukan. Bukan. Yang menentukan kita selamat, Tuhan tentukan sejak dunia dijadikan di sini maksudnya korban Tuhan Yesus untuk keselamatan orang. Nah, itu lain kali. Yang kedua, hari depan dunia ini. Ada banyak orang suka beritakan doa puasa supaya apa yang gempa, gunung berapi stop semua. Perang. Tuhan Yesus bilang, itu gempa, perang, kelaparan, sampar, itu akan datang menimpa dunia. Nah, itu sebabnya kita harus tahu ini.
Jadi jangan jadi berbunga-bunga kita ketika ada orang bilang, kita berdoa, gempa berhenti, gunung berapi semua kesumbat, berhenti semua gunung berapi, perang tidak ada, apa semua itu sampar, penyakit menular. Kita memang Tuhan tetap tolong di tengah kesulitan. Di tengah kesulitan Tuhan bilang ada damai sejahtera. Tetapi kita mesti lihat keadaan yang Tuhan katakan mengenai hari depan dunia ini. Yang pertama tentunya ayat yang populer, 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang, kalau firman Tuhan bilang akan datang masa sukar, pasti itu terjadi. Tapi ada ayat katakan, Tuhan tahu memelihara umatnya di tengah keadaan sukar. Amin. Tuhan tahu bagaimana cara pelihara di tengah keadaan sukar. Itu pengharapan buat kita, memberikan kepadamu damai sejahtera. Ada, walaupun di masa sukar, tapi kita harus tahu perjalanan ke depan dunia ini bukan tambah baik. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ada kutip ayat ini agak lengkap. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu egois. Dan menjadi hamba uang. Itu sebabnya kita lihat korupsi terjadi baik di dalam gereja, pejabat-pejabat gereja, pemimpin-pemimpin gereja, pakai uang dengan tidak bertanggung jawab. Korupsi cuma tidak bisa ditangkap KPK. Karena dalam gereja. Kita lihat korupsi di negara kita ini. Di negara-negara lain. Merajalela. Kenapa? Orang jadi hamba uang. Hamba uang akar segala kejahatan. Itu cinta akan uang. Ayat lain katakan. Jadi menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Saya tandai tebal-tebal, menyombongkan diri. Kita lihat ada satu profesor, doktor, dia bilang Jokowi itu tidak ada apa-apanya. Kalau saya jadi presiden, saya akan bikin gini-gini, sombongnya. Tapi tidak pernah kita lihat hasil kerjanya di selama ini. Nyombong. Berani sekali dan tidak tahu malu. Nyombong. Di gereja juga ada. Tapi kita lihat orang memang kadang-kadang menyakitkan hati kita lihat. Itu sebabnya Christine sama Lucky bilang, Papa sama Mama tidak usah nonton-nonton politik di TV kalau mau malam. Nanti tidak bisa tidur. Yuk kadang-kadang jengkel juga lihat. Ih, ini orang. Sudah, pokoknya saudara kalau mau tidur jangan nonton YouTube soal politik. Soal menjelekkan presiden lah, soal pokoknya apa segala macam, tidak usah ditonton. Tidak bisa tedung. Nyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnahan yang keluar hari-hari ini baik di dalam gereja, pendeta dengan pendeta, jemaat dengan jemaat. Satu pendeta organisasi lain dengan organisasi satu lagi saling fitnah ada. Apalagi di negara kita ini, fitnahan keluar macam-macam. Ijazah palsu lah, PKI lah, apa segala macam keluar. Fitnah berani disampaikan. Begitu ketangkap, minta maaf. Minta maaf tapi sudah disebarkan seluruh dunia. Orang jadi berani. Saya pikir-pikir dulu ndak 15-20 tahun lalu ndak seperti ini. Tapi 10 tahun terakhir ini manusia jadi lebih rendah dari binatang cara bersikap. Gereja umat Tuhan ndak berhati-hati itu bisa jadi sama seperti yang ada di dalam 2 Timotius 3 ini. Sudah menyombongkan diri, pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
Nggak tahu berterima kasih. Nggak ada kamsianya. Nggak ada terima kasihnya. Sudah tidak sejelaskan panjang itu. Tidak mempedulikan agama. Ayat 5. Baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka tidak percaya ibadah itu ada hasilnya. Tapi aktif ibadahnya. Agama apapun, aktif. Woi, dari Kristen, apa semua agama yang ada kita tahu di dunia ini, khususnya di negara kita, aktif, taat, tapi secara lahiriah, jalankan ibadah. Mereka sebenarnya tidak percaya itu kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah, orang yang beribadah sungguh kepada Tuhan, itu hidupnya berubah. Pasti berubah. Kelakuannya juga berubah. Ini pemfitnah jalan terus, korupsi jalan terus. Tapi tiap hari nama Allah disebut di mulutnya. Termasuk di kalangan kami pendeta. Jadi jangan terlalu tertuju ke pendeta. Pendeta aja kayak gitu. Masa saya enggak boleh? Yang kita tuju itu sorga. Dan sorga tak norok-norok. Enggak ikut-ikutan. Jadi kita akan berdiri masing-masing. Mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Nah, secara lahiriah menjalankan ibadah. Tetapi mereka enggak percaya itu hasil atau kekuatan ibadah itu. Kemudian firman Tuhan ingatkan kita apa? Yang ada pagar merah itu. Jauhilah mereka itu. Orang yang aktif ibadah, orang yang pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, menyombongkan diri, hamba uang, egois. Firman Tuhan bilang, jauhi mereka. Artinya, jangan bergaul. Ketemu, ngobrol boleh. Tapi jadi akrab, jangan. Jauhi. Karena kita biasanya gampang ketularan. Begitu fitnahnya mulai bilang, iya, kalau saya lihat pendeta kita ini mata duitan. Itu sedikit-sedikit cerita perpuluhan. Itu mata duitan. Itu coba lihat barangnya. Apa semua gini-gini. Tadinya saudara tulus berkorban, tiba-tiba mulai mikir. Mulai mikir, iya juga ya. Ya, enggak usah lagi lah. Akhirnya kita jadi salah jalan. Nah saudara, kenapa saya belok ke sana? Maaf. Saya potong sedikit kesaksian. Jadi supaya saudara saya terlanjur karena bilang menjauhi mereka ya. Nah, jangan dekat-dekat. Kita akan ikut tertular kalau itu. Nah, saya belok sedikit mumpung ingat. Saudara sekalian memberitahu pamit toh kalau itu sampai datang waktunya. Karena ada orang telepon katanya saya pernah bernasar kalau orang tua saya yang sakit itu sembuh, saya sponsori om dan tante ke Israel. Waduh, saya sampai diam, sempat berhenti nafas saya kira-kira beberapa menit, mungkin 1-2 menit. Saya berhenti bernafas karena saya sudah tidak pernah terpikir dulu ada orang yang berjanji tapi janjinya lewat. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi tapi saya tidak pernah nyanyi kau yang berjanji, kau yang mengingkari, enggak. Tapi saya kaget pulang dari Malang habis rapat. Tahu-tahu besoknya hari Rabu minggu lalu
Terus ditelepon begitu. Dia bilang, Om, lihat saja waktunya Om untuk bisa berangkat. Nah, jadi saya ada singgung soal tadi, soal perpuluhan apa. Saya tidak pernah berkhotbah tentang perpuluhan ke saudara. Tapi saya cuma singgung cara orang memfitnah itu. Nah, jadi bukan karena mau kumpul dana supaya ada. Sudah dibayarin semua. Tinggal berangkat. Ya paling berangkatnya tinggal bawa uang jajan. Ya uang jajan kalau 1 juta adalah 1 juta di kalau dolar berapa itu ya? $100 ya. Kalau dolar 1 juta itu enggak sampai $100 ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, jadi akhirnya kami tentukan cari waktu. Terus kami ingat keponakan dari Bali ada sampaikan kalau mereka ada yang sponsori katanya. Terus tante bilang, puji Tuhan ya kalian berdua. Terus saya tidak tahu tante sempat ngomong apa kami kapan menyusul. Saya tidak dengar, tapi pernah ingat mereka berdua bilang. Akhirnya kita ingat, kapan mereka punya jadwal? Kita tanya tanggal 26 Oktober. 26 Oktober sampai kira-kira tanggal 8 November kayaknya. Itu sebabnya saya bilang sama Bapak Agus sama Bapak Ibu Nelvin, jangan kemana-mana ya, tungguin tuh jemaat, tungguin pelayanan. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit dan tidak ada yang meninggal. Nah, terus mereka bilang, jangan, tahu-tahu kami juga pergi. Tapi akhirnya begitu jadinya. Akhirnya sekarang sudah daftarkan $500 sama 500.000 per orang. Sudah didaftar semua, kami tidak ikut-ikut keluarkan uang. Sudah, kami cuma tinggal berdoa saja mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya saya makan hati-hati supaya tetap sehat dan kuat, bisa jalan di sana. Nah itu, jadi sekali lagi bukan untuk menambah uang saku mau berangkat ya. Jadi itu penjelasan sedikit sekalian pengumuman supaya saudara jangan rencanakan mau menikah di tanggal itu. Yanto sudah lewat. Saya tadinya mau ambil September, tapi jadwal saya lihat, waduh, pas Yanto menikah, nggak bisa. Salah-salah saya mau suruh Yanto diberkati sama Om Yesaya. Hari depan dunia ini, kita lihat di 2 Timotius ini, kemudian kita lihat di Lukas 21 ayat 11, masih ada waktu buat saya. Dan akan terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat. Sudah dulu ada terjadi dan Tuhan bilang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Jadi hari depan dunia ini tidak disuruh berharap untuk aman, damai, tenang, tentram. Tidak ada. Gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Baru lewat itu corona. Kita berharap tidak ada koroni berikutnya yang datang. Tapi kalau firman Tuhan ada bilang akan ada penyakit sampar di berbagai tempat, itu bisa terjadi sewaktu-waktu di luar dugaan. Dan kelaparan. Ada yang tidak makan 1 minggu ini? Tidak ada. Cik Xuen makan. Tata, apalagi Tata. Nah, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Terjemahan lama katakan hal-hal mengerikan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bukan cuma bikin kekaguman dan terkejut kita, tapi mengerikan katanya. Tidak tahu itu apa. Dua Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Terus pada hari itu langit akan lenyap dengan
gemuruh yang dahsyat. Masih berharap tinggal di dunia? Ku ingin tetap di sini, jangan. Saya juga tidak pernah nyanyi lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tiba-tiba kerinduan, bukan Yerusalem itu. Yerusalem surga katanya. Ada nyanyian anak sekolah minggu bilang begini. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, sedih dan susah sama aja tuh. Ku ingat rumahku di surga. Jadi ada yang ingat rumahnya di surga, terus dia tidak kerja, salah. Sambil kerja katanya bekerjalah seakan-akan engkau masih hidup 1000 tahun lagi. Tetapi beribadahlah, lakukanlah firman, seakan-akan engkau mati sebentar lagi. Itu yang betul. Nah, sudah. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia dan bumi dan segala yang ada di atasnya apa? Akan lenyap. Nyanyian dulu-dulu kala begini. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Kalau firman ada di dalam kita, maka kita jadi orang yang tinggal tetap. Puji Tuhan. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Baca sama-sama. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Tuhan ingatkan kita bagaimana caranya supaya kita alami hari depan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci saya tidak usah jelaskan. Itu hidup benar, hidup kudus. Saleh adalah hidup yang tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Itu saleh. Nah, Tuhan minta kita hidup suci tetapi hidup saleh. Betapa itu sungguh-sungguh harus bertekad untuk hidup suci, hidup saleh. Karena akan hancur secara demikian katanya. Jadi persiapkan hidup dari hari ke hari. Saudara masih ingat toh? Katanya di Aceh ada beberapa banyak orang yang punya persediaan emas. Dan mereka bilang 7 turunan pun tidak habis. Tapi ketika tsunami datang, tidak ada sisa. Rumah tidak ada sisa. Emas-emas sudah tidak tahu terlempar kemana. Kemudian harta tidak ada lagi. 7 turunan tidak berlaku. Itu baru tsunami. Gempa 8, sekian. Saudara masih ingat beberapa kali diperkirakan kemungkinan bisa terjadi sewaktu-waktu di lempeng selatan Jawa. Sampai sekitar 32 meter itu tsunami katanya diperkirakan. Itu katanya bukan menakut-nakuti. Itu sudah pernah ada pengumuman juga dari resmi dari pemerintah, jangan takut. Bukan nakut-nakuti, tetapi waspadai. Nah, kita tinggal berdoa supaya
Tuhan menolong kita ketika malapetaka itu terjadi. Tetap ada damai sejahtera. Nggak bisa tidur malam-malam. Tahu-tahu malam ini itu gempa. Tahu-tahu malam ini tsunami itu. Tapi kita berjaga-jaga, firman Tuhan bilang, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Salah satu kesalehan adalah saudara dan saya beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Amin. Nah, Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukan ibadah itu supaya jadi saleh menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan, suratan Petrus bilang tadi, hari Tuhan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan itu bicara tentang hari di mana Tuhan mendatangkan penghukuman. Hari Tuhan itu antara lain sampai ke hari Tuhan itu hari kedatangan Tuhan dan seterusnya. Tetapi menjelang hari Tuhan yang mendekat, katanya makin giat dan saling menasehati untuk melakukan ibadah. Sebab jika kita sengaja, ayat 26, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, bukan kematian badan saja, kematian yang mengerikan akan orang, kematian mengerikan, ada kalimat yang terpotong kah? Ada penghakiman dan api yang dahsyat. Saya kayaknya ada kalimat yang terpotong di situ. Lebih baik saya baca untuk bertanggung jawab. Ibrani 10, Bapak Licuan mungkin ada buka ayat di belakang. Ibrani 10. Siapa yang ada buka? Ibrani 10 ayat 27. Ya, ini mengerikan. Penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Durhaka itu tahu kebenaran tapi langgar. Kalau dalam ayat yang ke-26 kita lihat katanya orang yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu mengenai Injil, tapi sengaja bikin dosa, tidak berjuang untuk hidup suci, tidak berjuang untuk hidup saleh. Orang yang biasa mengabaikan ibadah, orang ini tidak akan pernah sampai kepada kehidupan yang suci, apalagi jadi saleh seperti yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan bilang orang seperti ini tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya. Karena dia sudah menghina korban yang Tuhan sudah lakukan buat dia. Ada pengajaran sekarang di kalangan gereja, katakan pokoknya kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita itu sudah dibenarkan, sudah ditebus oleh darahnya. Kita bikin dosa, jangan mau orang bilang kita berdosa. Kita harus bilang kita tetap orang benar. Ini penipuan. Saudara kalau buka YouTube, saudara akan lihat berita-berita seperti itu. Jangan mau dituduh terus. Dia bilang pendeta-pendeta yang menakut-nakutin orang, bilang sudah percaya Tuhan Yesus, kalau tidak hidup sungguh-sungguh binasa. Itu pendeta sesat. Dia bilang kita yang sesat. Dia memang begitu, orang sesat suka bilang
yang benar itu sesat. Sama dengan orang gila, bilang orang nggak gila itu yang gila. Orang gila dia sudah pakai baju robek-robek, dia makan ambil yang di tempat sampah. Begitu dia lihat orang pakai baju bagus, dibeli dasar gila pakai baju seperti ini. Biasa. Nah, kita harus hati-hati. Penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Hari depan. Yang pertama, hari depan yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada damai sejahtera walaupun dalam kesulitan. Tapi juga ada pertolongan, kan? Ada hidup kekal bersama dengan Tuhan selamanya di sorga. Di mana tidak ada air mata, tidak ada penyakit. Caranya adalah suci, saleh, ibadah. Kedua, hari depan dunia ini. Sukar, kacau, malapetaka, egoisme, mementingkan diri sendiri, tidak ada kasih, dan macam-macam. Tuhan ingatkan kita, di tengah keadaan begitu, hiduplah suci, saleh, terus beribadah. Bumi, dunia akan hadapi kehancuran. Dunia ini bukan Firdaus. Untuk alami